Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di dalam kehidupan, selalu ada hal-hal tak terduga yang datang menghampiri. Kita mungkin sudah merencanakan segalanya dengan matang, namun rencana itu bisa saja hancur berantakan karena sesuatu yang tak terduga. Karena itulah banyak orang bilang, jangan terlalu berharap agar tak kecewa. Anyelir hanya memiliki harapan sederhana, terus mengelola kafe kesayangannya, mengembangkannya, menciptakan menu-menu baru yang disukai semua orang, dan hidup bahagia tanpa lagi merasakan sakit hati. Namun, sebagian harapan itu harus ia lepaskan. Ia akan meninggalkan kafe dan kota ini, pindah ke rumah orang tuanya. Anyelir duduk di atas karpet bulu yang ada di kamarnya, matanya menjelajahi setiap sudut ruangan yang penuh kenangan. Pandangannya terhenti pada sebuah kardus besar. Di dalamnya, tertumpuk foto-foto dan barang-barang berharga yang kini hanya menjadi kenangan. Ia mengambil satu persatu barang-barang itu, kamera yang telah mengabadikan begitu banyak momen berharga di kafe serta kebersamaannya dengan biru. Buku resep usang penuh coretan dan noda pemberian biru ketika lelaki itu berkunjung ke pasar loak, gantungan kunci kepala beruang pemberian biru juga saat awal mereka menjalin hubungan. Setiap benda seolah berbisik, mengingatkannya pada kenangan manis dan pahit bersama biru. Air mata mengancam jatuh, mengingatkannya pada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia bertanya-tanya, apakah meninggalkan kota ini akan cukup untuk melupakan biru? Apakah jarak dan waktu akan mampu menghapus kenangan yang begitu kuat ini? Dengan napas yang berat, Anyelir menutup kardus itu. Ia menyimpannya di sudut kamar, di dekat beberapa koper yang sudah terisi penuh. Besok, setelah menghadiri pernikahan Kea, ia akan pergi. Ia bangkit, mengganti bajunya. Hari ini, ia ingin menghabiskan waktu bersama Mita, sahabat sekaligus partner kerjanya, untuk terakhir kalinya. Mita adalah teman yang baik dan menyenangkan, dan Anyelir tak akan pernah melupakan persahabatan mereka. Setelah berganti baju dan merias wajah, Anyelir keluar rumah, menunggu kedatangan Mita. Beberapa saat kemudian, Mita tiba dengan motor matiknya. "Bak, lama ya nunggu. Tadi aku ngisi bensin dulu, antriannya panjang banget, kayak lagi nunggu sembako," seru Mita dengan ceria. Anyelir menyambutnya dengan tawa. "Enggak kok, aku baru aja keluar," jawab Anyelir. "Nah, hari ini kita mau kemana dulu? Apa kita ke butik dulu ambil dress untuk pernikahan Mbak Kea besok?" tanya Mita sambil menunggu Anyelir memakai helm. "Iya, ambil dress dulu aja," jawab Anyelir, lalu naik ke motor Mita. "Oke, siap Mbak, siap, ayo jalan." Sepanjang perjalanan, Mita dan Anyelir bercerita dan tertawa, mengingat kembali momen-momen lucu di kafe dan kenangan indah lainnya. Namun, di balik tawa itu, Anyelir merasakan sesak di dadanya, ingin menangis mengingat semua kenangan yang akan ditinggalkannya. "Bakal kangen banget, Mbak," kata Mita dengan nada sedih. "Semoga bos kafe yang baru bisa sebaik dan seasik Mbak Iya." Anyelir tersenyum, mencoba untuk tetap tegar. "Raden baik kok, kamu tenang aja. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Mungkin sekali-kali aku akan mampir ke kafe." "Pastilah, Mbak. Pokoknya kita tetap harus dekat, ya. Mbak, kan bos terbaik sekaligus teman terbaik," seru Mita. Anyelir tertawa, mengucapkan terima kasih pada Mita. Setiap tempat yang mereka lewati, membawa Anyelir kembali ke masa lalu. Mereka melewati deretan tempat makan yang sering mereka kunjungi bersama. "Nanti kita beli bakso Om Gayo, ya. Itu kan favorit kita banget," ajak Mita dengan semangat. "Yuk," seru Anyelir. 1, 2, 3. Anyelir, berdiri di sebelah kiri Kea, dan Mita, di sebelah kanan Orion, tersenyum lebar ke arah kamera.
Lensa menangkap momen sakral hari pernikahan Keia dan Orion, sebuah pesta mewah yang digelar di gedung megah milik keluarga Orion. Aula besar itu dipenuhi tamu-tamu penting, suasana gemerlap dan elegan menyelimuti setiap sudut ruangan. Lampu kristal berkilauan, mencerminkan cahaya bahagia yang terpancar dari wajah kedua mempelai. Musik mengalun lembut, menciptakan harmoni yang sempurna dengan tawa dan ucapan selamat dari para undangan. Bau harum bunga-bunga segar memenuhi udara, menambah kesan romantis pada upacara pernikahan yang sakral ini. Keia, mengenakan gaun pengantin putih yang berkilauan, terlihat sangat cantik. Rambutnya yang tergerai indah dihias dengan mahkota bunga yang sederhana namun elegan. Orion, dengan jas hitamnya yang gagah, menatap Keia dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka berdua tampak serasi, seperti sepasang kekasih yang dikaruniai cinta sejati. "Selamat ya, akhirnya kalian menikah juga," ucap Anyelir, suaranya bergetar sedikit karena haru. "Aku berdoa semoga kalian langgeng sampai tua." "Orion, tolong jaga Keia. Kamu tahu kan, Keia ini manjanya minta ampun." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Keia. Ia memeluk Anyelir erat, menahan isak tangis yang ingin meledak. Pelukan itu hangat, penuh kasih sayang dan persahabatan yang telah terjalin lama. "Siap, Nyai," jawab Orion, suaranya terdengar mantap dan penuh kasih sayang. "Lo tenang aja, Keia pasti aman bareng gue. Gue janji." Ia mengusap lembut punggung Keia, memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah haru yang melanda. "Bagus," sahut Anyelir, berpura-pura melotot ke arah Orion. "Awas kalau disakitin lagi, aku bakal maju paling depan buat sahabatku." Ancamannya dibalas tawa Orion yang kemudian mengacungkan ibu jarinya sebagai tanda setuju. Suasana tegang seketika berubah menjadi lebih ringan dan penuh canda. "Anya, nanti siapa yang bakal masakin gue lagi?" Lirih Keia, air matanya tak terbendung lagi. Suaranya bergetar, menunjukkan betapa ia begitu menyayangi dan bergantung pada Anyelir. "Keia, aku kan udah kasih kamu buku resep masakan," jawab Anyelir lembut, mengusap air mata Keia. "Nanti kamu coba belajar ya. Kan sekarang kamu udah punya Orion, pasti Orion mau dong dimasakin." "Meskipun Orion gak masalah kalau kamu gak bisa masak, tapi kamu harus tetap belajar ya." Anyelir terus memberikan nasihat dan dukungan pada Keia yang terus mengeluh. Keia mengangguk di dalam pelukan Anyelir. "Gue bakal kangen banget sama lo, Anya. Kenapa dunia jahat banget ya, pisahin kita. Kamu mah terlalu berlebihan," kata Anyelir, mencoba menghibur Keia. "Aku bakalan sering kesini kok. Atau nanti kamu yang mampir ke rumah orang tua aku." "Udah, jangan nangis, nanti make up kamu luntur. Aku mau makan dulu bareng Mita," celetuk Anyelir, berusaha mengalihkan perhatian Keia. "Rugi dong ke kondangan nggak makan." "Makan, Nyai, sampai kenyang," timpal Orion, sambil membersihkan sudut mata Keia yang berair. "Pada enak-enak menunya. Nanti jangan dulu pulang ya, Anya, kita main dulu," pinta Keia dengan wajah cemberut. Keengganan Keia untuk berpisah dengan Anyelir terlihat jelas. "Enggak ah," jawab Anyelir. Kasihan Orion, masa ditinggal sama istrinya. "Udah ya, aku mau nyari Mita dulu." Anyelir pamit dan turun menuju meja para tamu, mencari Mita yang telah izin turun lebih dulu karena ada telepon. Keia yang ditinggal Anyelir langsung uring-uringan, membuat Orion menggelengkan kepala gemas melihat tingkah istrinya. "Mita, dari mana aja?" tanya Anyelir, matanya menangkap sosok Mita yang sudah duduk di meja mereka. Di meja mereka sudah terdapat 2 mangkuk bakso yang mengepulkan uap hangat, dan 2 gelas es jeruk peras yang segar. Aroma bakso yang sedap langsung menggelitik indera penciuman Anyelir. "Ngambil ini, takut nggak kebagian." "Ngantri soalnya," jawab Mita, tersenyum cengengesan. Ia langsung menyendok bakso dan memasukkannya ke dalam mulut. "Enak banget,"
ya, seru Anyelir, matanya berbinar. Ia pun ikut menikmati bakso yang terasa begitu lezat. Aku juga heran, deh, Mbak, kata Mita, suaranya penuh rasa kagum. Kenapa kalau makanan dari kondangan suka enak banget gitu? Apa karena gratis? Pertanyaan Mita yang polos itu membuat Anyelir tertawa. Anyelir mencubit pipi Mita gemas. Kamu kalau ngomong suka benar. Keduanya kembali tertawa lepas, suara tawa mereka bercampur dengan riuh rendah suara para tamu di sekitar. Bak, bukannya itu gebetan Mbak, ya? Tanya Mita, menunjuk seorang lelaki berjas hitam yang sedang bersalaman dengan Orion dan Kea. Lelaki itu tampak tampan dan berwibawa, aura karismanya begitu kuat. Anyelir mengalihkan pandangannya, menatap lelaki itu, Javi, dengan ragu. Ia meneguk ludah, ingatan tentang penolakannya pada Javi beberapa waktu lalu kembali menghantuinya, membuatnya merasa bersalah. Bukan, sangkal Anyelir, suaranya sedikit gemetar. Aku nggak pernah punya gebetan. Ia kembali fokus pada makanannya, mencoba untuk mengabaikan keberadaan Javi. Loh, Mbak. Dia kayaknya mau ke sini, deh, bisik Mita. Anyelir terlihat panik. Tanpa sengaja, tatapan mereka bertemu. Mata tajam Javi menatap Anyelir, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu ditujukan untuk Anyelir. Anyelir langsung memalingkan wajah, kaki dan tangannya terasa bergetar hebat. Jangan ke sini, please, jangan. Batin Anyelir, memohon dalam hati. Ia menyenggol lengan Mita, memohon bantuan. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa, Mbak? Kok mukanya panik gitu? Tanya Mita, heran. Anyelir menepuk dahinya. Paniknya semakin menjadi-jadi karena Javi sudah berdiri tepat di depannya. Hai, sapa Javi, suaranya lembut. Ia mengusap lembut rambut Anyelir, sentuhannya ringan namun mampu membuat jantung Anyelir berdebar kencang. Tadi saya chat kamu, mau ngajak bareng ke sini. Oh, itu aku bareng sama Mita ke sini, jawab Anyelir, suaranya terdengar gagap. Ia merasa bodoh, mengapa Javi masih bersikap biasa saja padanya setelah ia menolaknya. Javi ikut duduk di kursi kosong. Makan, Mas, ajak Mita, suaranya sedikit gugup. Nanti saja, saya masih kenyang, jawab Javi, tersenyum manis. Senyumnya mampu membuat wanita manapun meleleh. Mita pun tak terkecuali, pipinya langsung merona merah. Ia sampai berpikir, mengapa Anyelir bisa menolak lelaki tampan dan dewasa seperti Javi. Nanti pulang bisa bareng saya? Tanya Javi. Anyelir langsung tersedak. Javi segera menyodorkan sebotol air putih yang dibawanya. Makasih, ucap Anyelir, meringis. Aku pulang bareng Mita, Mas. Maaf, tolak Anyelir, halus namun tegas. Ia melirik Mita yang masih terpesona oleh Javi. Kita ke sini naik taksi, kok, Mas, kata Mita, suaranya terdengar antusias. Anyelir melotot, tidak mengerti maksud ucapan Mita. Javi mengangguk, memandang Anyelir dan Mita bergantian. Nanti saya antar kalian berdua pulang. Mita memekik tertahan, mengabaikan tatapan tajam Anyelir. Ia benar-benar terpesona oleh Javi, dan kali ini, ia tidak bisa diajak kompromi. Setelah pindah ke rumah orang tuanya, bunda serta ayah selalu memperlakukan Anyelir seperti anak kecil lagi. Kedua orang tuanya menumpahkan kasih sayang yang melimpah pada Anyelir sebab dulu mereka tidak bisa karena Anyelir memilih untuk menetap di rumah mereka yang dulu, dan menolak untuk ikut mereka. Anyelir sangat bahagia, baginya hidup dengan bunda dan ayah sudah cukup, kegiatan sehari-harinya juga sangat menyenangkan. Terkadang dia diajak bunda ke ruangan sederhana yang ada di samping garasi yang disebut kantor organisasi Bumi Hijau, sebuah organisasi yang memiliki misi untuk mendekatkan anak-anak dengan alam dan mengajarkan mereka pentingnya menjaga lingkungan. Organisasi ini berfokus pada kegiatan edukatif dan menyenangkan yang dilakukan di alam terbuka, seperti kebun, hutan, dan area hijau lainnya.
Organisasi ini sudah berjalan selama 4 tahun lebih. Saat itu Bunda bosan karena harus mengikuti ayah untuk perjalanan bisnisnya. Jadi dia pun mencari kesibukan sendiri. Lalu ia mengobrol dengan teman-temannya dan terbentuklah organisasi ini. Mereka para ibu-ibu yang berjiwa muda pun akhirnya mempunyai pekerjaan selain menunggu suami mereka pulang. Bahkan anak-anak mereka yang sudah dewasa pun ikut andil di dalamnya, kadang juga mengirim donasi untuk memperlancar kegiatannya. Banyak sekali dukungan untuk menjalankan organisasi tersebut. Bahkan sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Anyelir juga sering diajak berdiskusi untuk merangkai kegiatan mereka saat mengunjungi beberapa sekolah, dan mengajak anak-anak untuk bermain dengan alam. Terkadang Anyelir juga ikut dalam kegiatan tersebut. "Kamu beneran gak mau ikut, sayang?" tanya Bunda pada Anyelir yang tengah duduk di kursi menghadap jendela besar di depannya yang menampilkan pemandangan luar rumah, sembari memakan buah mangga dan anggur yang telah dipotong oleh bibi. "Enggak dulu Bunda, pinggang aku masih sakit," ucap Anyelir. Bunda memang mengajaknya untuk ikut bergabung lagi mengunjungi sekolah yang lumayan dekat dari rumah. Tapi karena Anyelir sedang kedatangan tamu bulannya, dia pun menolak untuk ikut. Takut menyusahkan mereka di sana. "Tidurin sayang, nanti kalau mau apa-apa bilang sama bibi ya, jangan ngelakuin apa-apa sendiri," pesan Bunda. Dia mengusap rambut Anyelir laku mencium keningnya. Anyelir mengangguk pelan. "Makan yang banyak, Bunda pulang sore bareng ayah." "Lo ayah juga ikut bareng Bunda?" tanya Anyelir heran. "Enggak sayang, maksudnya sekalian ayah yang jemput Bunda, terus kita pulang bareng." Anyelir mengangguk mengerti, dia melihat Bunda yang sudah menjauh darinya. Sudah sekitar 3 tahun lebih Anyelir tinggal di sini bersama orang tuanya. Terkadang Anyelir juga merindukan ia yang bekerja di kafe bersama Mita si ceria itu. Ia juga merindukan Kea yang sekarang tengah berbadan 2. Memang sahabatnya itu memilih menunda kehamilan, dan baru sekarang mereka berhasil mewujudkan impiannya untuk memiliki anak. Anyelir segera mengotak-atik ponselnya. Dia melihat beberapa postingan Instagram dari orang yang ia ikuti. Salah satu postingan langsung menarik perhatian Anyelir. Dia melihat postingan Heka adik biru yang tengah berlibur bersama keluarganya ke desa Temap sekarang biru berada. Mereka tengah berfoto di peternakan. Ada kedua orang tua biru, Heka, biru dan juga seorang gadis yang berdiri di samping biru. Entah mengapa rasanya Anyelir tidak rela. Dia melihat biru yang semakin tampan tengah tersenyum lebar ke arah kamera. Gadis itu jadi ingin tahu lagi tentang biru. Namun ia sudah memblokir semua yang bersangkutan dengan biru. Mungkin ini adalah jalan mereka, dan mungkin biru bukan jodohnya. Anyelir merasa sangat egois jika tidak membolehkan biru bersanding dengan gadis lain. Karena dari awal Anyelirlah yang memutuskan hubungan mereka, bahkan ia menolak lamaran dari biru dengan alasan dia tidak mau lagi sakit hati. Anyelir sama sekali tidak memberikan biru kesempatan kedua, dia memilih untuk mengakhiri dan menjauh. 1 minggu telah berlalu, namun Anyelir masih menikmati kegalauannya, karena melihat postingan Heka waktu itu. Dia terus memikirkan biru lelaki itu sudah menemukan pengganti, bahkan gadis itu terlihat sangat cantik, lebih cantik darinya. Ia terus membanding-bandingkan dirinya dengan gadis yang berada di samping biru. Anyelir merasa miris pada dirinya sendiri, ia yang memutuskan hubungan dengan biru namun dia yang kelamaan terpuruk. 3 tahun sangat lama bukan? Lalu mengapa ia belum juga melupakan biru? Apakah ia harus menunggu 3 tahun lagi? "Anye sayang, mau ikut Bunda gak? Kebetulan mau ngunjungin sekolah yang ada di desa. Bunda lihat-lihat beberapa hari ini kamu ngelamun terus. Ikut aja yuk biar gak ngelamun terus," ajak Bunda. Dia duduk di samping kasur Anyelir sambil menatap Anyelir yang tengah berbaring dengan mata sembabnya. "Iya, Bun Anye ikut," jawab Anyelir parau. "Kamu kenapa nak? Gak biasanya kayak gini, ada yang nyakitin kamu. Bilang nanti Bunda aduin ayah." "Bunda emangnya aku ini anak kecil?" tanya Anyelir dengan kekehannya. "Iya dong,
bagi bunda kamu tuh masih kecil, bunda selalu merasa bersalah tiap lihat kamu semandiri dan sebesar ini, nak. Bunda jangan merasa bersalah ya, kan sekarang aku ada di sini di deket bunda sama ayah. Tapi waktu terlalu cepat nak, bunda yakin gak lama lagi kamu akan menikah sama laki-laki yang kamu cintai. Ini yang bunda takuti dulu menghadapi fase baby Anyelir yang udah dewasa. Bunda. Anyelir langsung memeluk bunda dengan erat, menangis terharu di pundak bunda. Begitupun dengan bunda, ia menahan sekuat mungkin agar air matanya tak jatuh. Ia mengusap rambut Anyelir dengan lembut mencium pelipis anak perempuan satu-satunya itu. Udah ah. Jangan sedih-sedih sekarang, beresin barang yang mau dibawa ia. Anyelir mengangguk, dia pun melepaskan pelukannya lalu mengusap air matanya. Bunda keluar dari kamar Anyelir dan Anyelir langsung mengeluarkan beberapa pakaian dari dalam lemari untuk dimasukkan ke koper. Ia juga memasukkan beberapa barang lainnya di sana. Setelah selesai Anyelir keluar dari kamarnya, ia turun dan melihat ayah tengah membaca koran di taman belakang. Yah, korannya kebalik, ucap Anyelir diselangi tawa, membuat ayah terperanjat kaget, rupanya ayah tengah tertidur. Kamu ini ngagetin aja, bundamu tuh gak kasih ayah kopi lagi, jadi ayah sering ngantuk, aduh ayah. Bunda bener dong ayah, jangan keseringan minum kopi. Iya anak ayah ini udah kayak bundanya ya, udah cocok nih jadi calon ibu, cepet kasih ayah cucu. Anyelir melebarkan matanya, sungguh terkejut dengan permintaan ayahnya ini. Pacar aja belum punya, yah, balas Anyelir meneguk ludahnya kasar. Belum punya pacar lagi ya? Apa belum move on dari si langit biru itu, goda ayah. Apaan sih ayah, jangan bahas dia. Anyelir mengerucutkan bibirnya sebal, ayah ini seringkali menyinggung nama biru, kan Anyelir semakin teringat dengan lelaki itu. Ayah ini sering banget jailin anaknya, kasihan loh, takut keinget lagi, timbrung bunda yang ikut duduk di samping Anyelir. Ayah cuman bercanda, ayah berharap calon suamimu nanti bisa menjaga kamu dengan baik, sayang sama kamu, cintanya ke kamu lebih besar dan bertanggung jawab utamanya. Amin. Bersambung.